Nah, di sini fungsi aljabar ini kita harus belajar tentang fungsi rasional, bentuk daerah asal, daerah hasil, dan nilai fungsi rasional. Mempunyai rumus fx sama dengan px per qx pembilang dan fungsi memiliki syarat px tidak sama dengan qx, qx tidak sama dengan 0, qx bukan fungsi konstan. Nah, contohnya ini sepertiga x, seperdua x min 1, 4x plus 3, 2x min 1, x min 7 per x kuadrat plus 5x plus 4 dengan qx tidak sama dengan 0. Contoh ya, intinya fungsi bentuk pecahan, gampangnya ya, fungsi bentuk pecahan. Secara umum, daerah asal fungsi fx ini px per qx itu adalah qx tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Penyebut tidak sama dengan 0. Intinya itu, penyebut tidak sama dengan 0. Itu daerah asalnya. Sedangkan daerah hasil dari semua fx ini memenuhi syarat asal, yaitu untuk x sama dengan k. Ya, daerah hasilnya adalah semua fx dengan syarat x memenuhi daerah asal fungsi f, ya. Nilai fungsi fx px per x untuk x sama dengan k adalah fk pk per qk. Nah, ini khusus, ini tidak ada di buku ya. Ini tidak ada di buku. Ini cara cepat khusus yang fungsinya cx per d per px plus q. Nah, ini domainnya itu adalah px plus q tidak sama dengan 0. Kemudian mencari range atau hasil, ya. Daerah hasilnya itu c per p, ya. Ini sama halnya nanti mencari asimtot tegak. Jadi nanti asimtot tegaknya itu nanti dari domainnya, ya. Khusus fungsi yang bentuknya seperti ini. Nah, asimtot tegaknya nanti x sama dengan, ya, dari penjabaran px plus q, tapi ini sama dengan 0. Asimtot datarnya sama dengan yang ringnya tadi, ya. Ini nanti asimtot datarnya y sama dengan c per p. Jadi kalau kita cari domain, bisa kita cari asimtot tegak. Kalau kita cari range, berarti kita bisa cari asimtot datar. Nah, sekaligus, ya, domain range. Ini khusus yang bentuk fungsinya cx plus d, px plus q, khusus bentuk ini. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjut lagi. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi berikut. Yang A ya. Fx sama dengan x min 2 per x min 3. Domainnya. Domain itu lihat penyebutnya. X min 3 tidak sama dengan 0. Jadi x tidak sama dengan min 3. Range. Nah, ini kan fungsinya kayak tadi, ya. Ya, range. Ya. Tadi rumusnya apa? Ya. Tadi kan rumusnya ini kan cx plus d per px plus q. Nah, ringnya itu y sama dengan c per p. Ini kan satu. Ini satu. Ini satu. P-nya satu. Q-nya satu. C-nya satu. P-nya satu. Berarti satu per satu. Berarti ringnya adalah y tidak sama dengan, ya. Pakai tidak sama dengan satu. Kalau nanti mencari ini sekaligus ya, sekaligus biar kamu paham. Cari asimtot tegak sekaligus ya ini. Ambil dari ini, jawaban ini terakhir, tapi pakai sama dengan x sama dengan min 3. Nah, ini kita bisa cari asimtot datar. Dari jawaban ini. Dari jawaban ini kan y tidak sama dengan 1, berarti y sama dengan 1. Ini sekaligus mencari asimtotnya. Ya. Ini jawaban A. Jawaban B.
fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 per x min 1. Kita cari domainnya. Domainnya itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti penyebutnya ini x min 1, x min 1 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 0. Ini domainnya. Nah, ringnya ini, khusus yang ini hati-hati. Ringnya ini cara mengerjakannya tidak bisa langsung kayak jawaban A, beda. Ya, ringnya ini pakai dengan cara inverse. Bisa mencari range itu dengan cara inverse fungsi. Ya, inverse fungsi atau pakai limit. Bisa, limit tak hingga. Ya, kemarin udah jadi limit tak hingga belum ya? Inverse saja, ini inverse nggak ada penyelesaiannya. Bapak cek inverse nggak ada penyelesaiannya. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 per X min 1. X tidak boleh sama dengan 1. Oh iya, X tidak boleh sama dengan 1. Iya betul, pindah ruas kok. Ya, ini pindah ruas jadi X tidak boleh sama dengan 1. Makasih Sharon. Limit, ini kalau dilimitkan kan pindah sini, inverse-nya. Bisa pakai limit atau limit tak hingga. Jadi ini dikalikan jadi XY min Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah ini tidak ada inverse-nya. Ya ini kalau kalian cari, tidak ada inverse-nya. Ya jadi ringnya itu adalah kalau seperti ini berarti tak hingga. Berarti Y ya sampai tak hingga, ringnya itu sampai tak terhingga. Y sama dengan tak hingga. Jawabannya tak terhingga. Karena tidak tidak bisa diselesaikan. Ya, tidak terselesaikan. Inverse-nya ini maka nanti tak hingga. Jawabannya itu Y-nya itu sembarang semua tak hingga. Angkanya itu bebas sampai tak terhingga. Udah screenshot dulu. Atau tak terdefinisi ya. Karena ini nanti tidak terdefinisi itu hasilnya itu memang jawabannya banyak. Y anggota bilangan real aja ya. Sehingga nanti bingung. Ya. Jadi ini jawabannya tak terhingga itu artinya semua Y anggota bilangan real. Ya screenshot dulu. Perhatikan grafik berikut ini. Ini grafik fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen ini X min 2 per X plus 3 min 3. Ini ada garis X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Ini loh. Garis ini loh. Garis ini X sama dengan 3 itu berarti asimtot tegak. Asimtot itu adalah garis yang didekati kurva dan tidak akan berpotongan. Nah, sekarang yang ini Y sama dengan 1 itu asimtot datar. Nah, nanti untuk mencari domain dari sini. Ya, dari asimtot tegak ini nanti bisa kita cari domainnya. Domainnya itu ya, domainnya itu adalah X tidak boleh sama dengan 3. Ini domainnya, kalau nanti cari domainnya pakai asimtotnya ini. Kalau asimtot datar ini nanti cari range-nya ya. Ini mencari range-nya. Range atau daerah hasil ya. Y tidak boleh sama dengan 1. Jadi mengikuti asimtotnya. Ya, ada asimtot datar, ada asimtot tegak, ya.
dari tak hingga sampai minus tak hingga ya. Nilai FH-nya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga, dan asimtot miring ya, yaitu Y sama dengan AX plus C. Ada asimtot datar, tegak, dan miring. Ini yang ada grafik ini adalah tegak dan datar, asimtot datar dan tegak. Misalnya fx sama dengan ax pangkat m, kita lihat ini aja, yang dilihat ini. Dengan m pangkat tertinggi, n pangkat tertinggi x. Ya, jika m kurang dari n, maka memiliki asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, asimtot datarnya kalau m kurang dari n, itu asimtot datarnya y sama dengan 0, m sama dengan n, asimtot datarnya a per b kayak tadi Bapak terangkan, a per b. Tapi dengan syarat m dan n-nya sama. Tadi saya terangkan a per b. Jika m dikurangi n adalah 1, pangkat di atas lebih besar daripada di bawah, grafik memiliki asimtot tegak dan asimtot miring. Tidak ada asimtot datarnya ya, asimtot datarnya tidak ada. Tidak ada asimtot datar. Misalnya fx, px, qx, maka nanti pakai pembagian apa namanya, polinomial ya. Dulu belajar polinomial, jadi hx plus sisanya. Maka nilainya asimtot miring adalah y sama dengan hx. Mungkin bingung ya, nanti saya terangkan biar mudah. Ini cari asimtot ya. Dah, kayak mencari tadi. Screenshot dulu. Udah ya, kita lanjut lagi ya. Periksalah jenis asimtot yang dimiliki fungsi berikut, lalu tentukan asimtotnya. Ya, kita jawab yang A dulu. Fx sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 2 min 5x min 6. Ya, kita cari asimtot datar. Asimtot tegak. Asimtot tegaknya nanti dibuat penyebutnya asimtot ya, sama dengan mencari domainnya. Ya, kita cari asimtotnya ya. Asimtotnya itu sama halnya kayak mencari domain. Ya, penyebut sama dengan 0, x kuadrat min 5x ya, asimtot tegak ya, ini asimtot tegak. Asimtot tegak itu mirip kayak mencari domain. Ya. Tetapi kalau domain itu kan dia tidak sama dengan 0. Nah, ini asimtot tegaknya itu x kuadrat min 5x min 6 itu sama dengan 0. Ya, berarti ini difaktorkan aja. Ya, kayak mencari domain. Tapi kalau domain kan tidak sama dengan 0. Ini pakai sama dengan 0. Di x ini 2, berapa ini? 6, ini 1, ini min, ini plus. Jadi x sama dengan 6 atau x sama dengan min 1. Nah, ini adalah asimtot tegak. Ya. Kemudian asimtot datarnya ya, asimtot datarnya lihat di sini adalah sama. Tadi teorinya gini ya. Kalau pangkat m sama dengan n, asimtot datarnya itu y sama dengan koefisien a dibagi koefisien b. Ya. Ya, koefisien a sama dengan koefisien b. Ya. Asimtot datarnya berarti koefisien a, ini kan koefisiennya 1 nih. Nih. Karena ini sama ini. Ya. Berarti y sama dengan 3
ya dibagi 1. Berarti Y-nya 1. Kalau dia sama variabel X-nya, jadinya seperti itu. Ya, berikutnya yang B. Intinya ini penyebut sama dengan 0 untuk asimptot tegak. Yang B, Gx sama dengan 4x kuadrat min 1 per x plus 1. Asimptot tegak dulu. Kayak kita mencari domain. Berarti penyebut sama dengan 0. Penyebutnya ini, ya, penyebutnya adalah X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Ini adalah asimptotnya, tegak. Khusus asimptot datar, ini tidak punya. Tidak punya. Kenapa tidak punya? Lihat teorinya. Jika M dikurangi N sama dengan 1, grafik memiliki asimptot tegak dan asimptot miring. Berarti tidak ada asimptot datarnya karena di sini M, ini M. Ini N, ini 1, ini N. Berarti M kurangi N sama dengan 1, berarti itu tidak punya asimptot datar. Adanya adalah asimptot miring. Cara mencari asimptot miring, khusus ini ada asimptot miringnya. Kalau yang ini tadi tidak ada asimptot miringnya ya. Yang pertama tidak ada asimptot miringnya, adanya asimptot tegak dan datar. Kalau ini ada asimptot miringnya dengan cara kayak pembagian polinomial. Kita bagi aja 4x kuadrat min 1 dibagi x plus 1. Kita bagi ya. Nah, ini kita bagi jadi kalikan x, 4x, berarti jadinya 4x kuadrat plus 4x. Terus dikurangi, jadinya min 4x min 1. Ini berarti min 4. Berarti min 4x min 4 dikurangi plus 3. Nah, asimptot miringnya itu yang hasil baginya ini sebagai hasil bagi sebagai asimptot miring. Ini kalau ditulis gini ya. Jadi Y sama dengan 4x min 4, ini hx-nya, plus ini sisanya, ini sisa 3 per x plus 1. Intinya asimptot miringnya ini. Jadi asimptot miringnya langsung aja yang diambil dari hasil bagi. Ya. Y sama dengan 4x min 4. Ini asimptot miringnya. Pokoknya ambil dari asimptot miring itu dari hasil bagi. Diambil yang ini aja. Yang ini nggak dipakai. Ini dipakai ini. Jadi 4x min 4 plus 3 dibagi x plus 1. Yang dipakai yang ini. Atau kalau kamu bagi, pokoknya asimptot miringnya itu yang hasil baginya. Ya, screenshot dulu. Udah ya, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, ini ada soal. Kemarin Brian Fernando tanya soal ini, saya jawab ya. Gambarkan grafik fungsi rasional ini, kemudian tentukan domain ringnya atau daerah hasilnya ya. Kita gambar dulu ya. Fx itu saya tulis Y sama dengan 2x min 4 per x min 3. Kita tentukan dulu yang pertama asimptot tegak.
Asimptot tegak itu penyebut tidak boleh sama dengan nol. Corak domain. Penyebut sama dengan nol. Jadi X min 3 sama dengan nol, X sama dengan 3. Kemudian asimptot datar. Ini koefisiennya 1. Ini dibagi ini. Ya, ini kan sama dengan Cx plus D per Px plus Q. Berarti asimptot datarnya itu Y sama dengan C per P. 2 per 1. Berarti asimptot datarnya Y sama dengan 1. Nah, terus gambarnya gimana? Kita gambar ya. Kita gambar. X, ini Y. Lihat asimptotnya X-nya 3. 1, 0, 1, 2. Ya, asimptotnya itu garis putus-putus. Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 1. Putus-putus. Lurus. Kamu pakai penggaris saja ya. Nah, 1. Terus berikutnya kita ambil titik koordinat. Titik koordinat. Ambil titik koordinat ini. X-nya 1, 2, dan 4, 5. Kita ambil X-nya 1, Y-nya ketemu berapa? Y sama dengan, ya pakai ini persamaan ini. 2 kali 1 min 4 per 1 kali 1 min 3. Jadi 2 kurangi 4 min 2. Ini min 2. Jadi 1. Berarti Y-nya 1. X-nya 1. Y-nya 1. Y-nya X-nya 1. Y-nya 1. 2 kurangi 4 min 2. 1 kurangi, X-nya 1, Y-nya berapa? 2 kali 1, 2. Min 4, min 2. 1 kurangi 3, min 3. Ini salah nih. Ini asimptotnya ya, 2 kurangi 1, 2 dibagi 1 ini 2. Sorry. Y-nya 2 ini salah. Asimptotnya ini salah. Mohon maaf ya. Jadi ini posisi 2 di sini. Ini asimptot datarnya. Ketika X-nya 1, Y-nya 1. Berarti ini ketemu sini, titik sini. Kemudian kita cari X-nya sama dengan 2, Y-nya berapa ini? 2 kali 2 min 4 per 2 kurangi 3. Jadi 0 per min 1 jadi 0. Y-nya 0. Ya, di sini. Jadi ini gambarnya kayak gini. Nanti bentuknya ini dihubungkan. Ini. Terus ini grafiknya ini akan mendekati garis asimptot tapi tidak memotong. Lurus ke sana jauh. Ini juga ini ke sana sampai jauh tak terhingga. Tapi tidak memotong asimptotnya. Sekarang X-nya yang 4 dan 5. Tadi 1, 2 udah 4, 5. X sama dengan 4. Y-nya berapa? 2 kali 4 min 4 per 4 min 3. 8 kurangi 4, 4 per 1 jadi 4. Berarti X-nya 4. 4,1. 4. Di sini. Sini. Kemudian X-nya 5. Ya, berarti berapa itu? 2 kali 5 min 4 per 5 kurangi 3. Jadi 10 kurangi 4, 6. 2, 3. 3. Sini. Nah, ketemu sini.
nanti ke sana jauh. Ini menjakati sana tapi tidak memotong. Ini kan grafiknya seperti ini. Nah, range-nya kamu lihat asintut tegaknya, ya. Range-nya ini, kamu lihat asintut tegaknya ini bisa mencari range, domain sama ininya. Nanti ketemu domainnya, ini ring-nya atau hasilnya. Jadi domainnya kan di sini asimtot tegaknya X sama dengan 3. Berarti domainnya itu X tidak boleh 3. Sama dengan asimtot cuma pakai tidak boleh. Kemudian range-nya ambil dari asimtot datar Y sama dengan 2. Tapi ini dibuat tidak boleh sama dengan 2. Nah ini domain dan ring-nya ini. Jadi mengikuti ini. Ikuti. Sudah. Cuma pakai tidak sama dengan. Dah, screenshot dulu. Dah. Kita lagi berikutnya. Fungsi akar, bentuk daerah asal, daerah hasil, dan nilai fungsi akar. Ya, tergantung dengan nilai akar N-nya ya. Ganjil atau genap. Nih, F1 akar pangkat 2 berarti N-nya ini berarti kalau nggak ada keterangan ini N-nya 2. Kalau N-nya 2 berupa bilangan genap, oleh karena itu N genap, maka syaratnya GX-nya ini lebih dari sama dengan 0. Jadi intinya di dalam akar lebih dari sama dengan itu mencari domain atau daerah asal. Sedangkan untuk f(x) akar pangkat 3, n-nya 3 berupa bilangan ganjil, semua n untuk ganjil, daerah asalnya adalah semua x memenuhi. Berarti artinya apa? X anggota bilangan real. Nanti domainnya itu X anggota bilangan real. Atau boleh ditulis domainnya nanti itu sama dengan ini X sedemikian hingga X anggota bilangan real. Ya gitu aja. Semua angka bisa untuk akar pangkat ganjil, khusus giliran ganjil, itu semua angka X bisa. Jadi semua memenuhi. Ya, jadi syaratnya cuma itu aja. Screenshot dulu. Ya, kita lanjut lagi ya. Tentukan daerah asal, daerah hasil fungsi akar berikut nomor 1. Y sama dengan akar X plus 4. Domainnya dulu ya. Domain atau daerah asal itu dalam akar lebih dari sama dengan 0. Jadi X tambah 4 kan di dalam akar. Lebih dari sama dengan 0. Karena ini akarnya genap. Ya ini genap. Jadi X lebih dari sama dengan min 4. Ini domainnya. Ya. Kemudian yang kedua, range-nya karena ini lebih dari 0, otomatis hasilnya itu harus semua angka itu nanti kalau kita masukkan harus lebih dari 0 ya. Jadi range-nya ini nanti ya karena ini kan semua angka bisa. Yang penting lebih dari minus 4. Berarti range-nya itu nanti Y lebih dari sama dengan 0 karena hasil akar nilainya harus lebih dari 0. Jadi range-nya itu cuma jawabannya ini, J lebih dari sama dengan 0. Atau kalau dibuat notasi range itu sama dengan gini, Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan 0. Jadi Y anggota bilangan real. Kalau dibuat notasi gini ya, baku. Ini kalau domain dibuat baku ya, X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan min 4 ya, X anggota bilangan real. Tapi pokoknya ini sama ini. Ya. Sekarang yang kedua. Y sama dengan akar pangkat 3 ya 5 per X min 3. Hati-hati. Kalau akarnya ganjil ya, kalau ganjil ya ininya ganjil itu semua X memenuhi.
tetapi di sini ada penyebut. Ya, karena ini semua X memenuhi, ada penyebut, ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka domainnya tetap pakai aturan penyebut tidak boleh sama dengan X min 3, tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 3. Ini domainnya. Ya, ini domainnya. Tapi range-nya, tadi kan dijelaskan range-nya ini khusus yang akar pangkat 3, range-nya ini semua bilangan, semua memenuhi. Khusus akar pangkat 3 itu semua memenuhi, maka Y anggota bilangan real. Atau ditulis gini,